Ya, ini Pulau Mansinam punya nama yang sebenarnya. Jadi kalau kamu pulang dari Niai baru kamu bapak pendeta sana, bilang kakak pendeta, bilang tanya kakak pendeta Publius Bangmarum kah, tanya pendeta siapa lagi nih, sekretaris kelas sini, perempuan ini. Kakak Linda UBS, tanya bilang kakak, Pulau Mansinam dia nama asli, itu Pulau Mansinam itu nama Manang Sawar atau Manaswari. Ini ada bapak satu deh berkapal, dia juru tulis di atas kapal Etna. Ini dia gambar yang dijadikan dia foto, itu dia gambar. Sebelum Injil masuk, ada bangsa-bangsa tinggal di pulau. Kemudian dulu kan kita kenal dengan pahlawan-pahlawan yang biasa perang toh. Pahlawan-pahlawan itu nama apa? Mamri. Ya? Dia bilang apa? Bravo. Dia bilang Mamri. Bravo. Oke, ini dia. Ini Mamri membukir sayur, Mamri bawai rumah das. Ada rumah das juga di Nabire juga toh? Iya, ada rumah das di Niai juga. Toh? Tapi yang di Niai itu perang putih-putih sama dengan pendeta. Kalau yang di Nabire itu perang putih nih, kuning-kuning. Karena itu suka malu gurita. Kebetulan mama nih rumah das. Ini bisa bawa pendeta Dendan. Oke. Ini satu lagi. Oke. Ini kalau nanti di antara kamu ada di sekolah semua baru tamat, baru kuliah di Wincen, kalau dia berjurusan antropologi itu, nanti dia belajar tentang bagian-bagian dari Mamri ini. Jadi kalau macam Mamri yang ini dia pakai bulu-bulu yang ada 4 itu berarti dia sudah tangkap anak kecil 4 orang. Jadi misalnya dari Nabire yang datang ke Undamang, dia bawa dari anak kecil 4 dari sini. Oh, iya karena dia Mamri itu dia baru besar siapa mau kuliah. Pendeta bilang tadi itu Mamri yang tadi ini satu Mamri yang jago sekali, dia nama Sangaji Bernard Rumadas. Jadi Injil masuk di Mansinam tanggal 1855 tahun 1857 Injil baru menyeberang dari Mansinam ke Kuawi. Tahun 1865 tanggal 25 Mei Injil baru menyeberang ke Sakore mata yang bulan Sakore dia kelas 4. Ya, oke. Setelah itu ini tidak di mana-mana, cuma Mansinam Kuawi, toh? Ya, satu kali begini Gesler dengan Panasel dengan Bapak Frans Mose di rumah mewah. Itu tinggal komputer di Mansinam Kuawi. Injil ini harus itu bawa kita telepon nama boleh. Kalau cuma bawa putar sini saja nanti tidak bisa. Nungguan undi begini yang kena undi, Bapak Panasel harus tinggal di Mansinam 30. Kemudian Bapak Rudolf Beyer, Bapak Johann Ludwig Geisler, Bapak Frans Mose diantar oleh ini Bapak yang ada. Bapak ini dulu depan Perau baru kita pukul itu tifa. Wow, ayo no, ya di mana dan baru ini. 20 orang kalau tinggal sampai mati-mati laki-laki ini paling enak sudah ini juga begini masalahnya. Oke, mereka ini ke Teluk Kuon. Pada tanggal 1 sampai 15 Mei 1866. Oke, tanggal 4 mereka tiba di Rosuar. Rosuar itu pulau yang di sana. Tanggal 6 dan 7 mereka tiba di Pulau. Kemudian tanggal 9 mereka tiba di Yaur dan Kotisore. Ya mama, ini sudah di Nabire ini. Makanya kemarin Bapak Pendeta protes kamu itu 100 tahun ke 200 tahun ke di mana?
kan bikin izin masuk tuh kampung datanya kayak yang kan bikin izin masuk sabaran nanti tete manis orang Ambon marah kita orang iya kok ini kan orang Ambon yang tete manis toh nanti kalau yang dunia itu yang pulang ke negara kan tidak negara terus kami yang kamu tete putang bahkan rasa begini tete pukulin cara manis ya tete pukulin itu sama dan apa ya. Injil tiba di undangan tanggal 4 Mei itu 4 Mei 1866. Berarti kami ingat Injil tiba di Nabire di Jawa pada itu tanggal 9. 5 hari saya sudah undangan. Baru nanti Injil masuk di yang itu 50 tahun, 30 tahun. Wah, Injil masuk di Serui, Injil masuk di Japura. Toh, jadi Nabire dengan undangan itu paling tua. Yang kan main-main. Oke, kami ngatain, oh ini Bapak Pendeta bicara. Ini dua manusia yang biasa 5 Februari kita tinggal dengan Otto dan Gessler, tapi tonton ingat manusia dua ini, benar nama siapa? Johannes Gosner dan Otto Gerhard Helring. Gosner ada di Belanda, di Jerman. Kemudian Helring ada di Belanda. Dua ini nanti saya minta Bapak Pendeta minta izin 10 menit ya. Bapak Pendeta cerita sejarah sekolah minggu dulu supaya kamu paham. Nanti kamu yang kita hidup lagi pendeta di sana dokter yang cerita sejarah sekolah minggu. Ya, ini dua ini yang kumpul. Anak-anak muda, anak-anak yang putus sekolah karena waktu itu revolusi industri toh penemuan lampu ini. Siapa yang lampu ini? Thomas Alva. Mantap. Ada berapa? SMP ya SMA? SMA kelas berapa? Wih, oh, kan jadi tahu. Oke. Siapa teman-teman kapal selam? Ada, berarti Bapak Pendeta sendiri tahu. Cornelis Van Gri. Dulu Bapak Pendeta di sekolah di pedalaman oh jauh. Tapi Bapak Pendeta baca buku HPU. HPU itu himpunan pengetahuan umum. Jadi mata-mata uang, presiden Amerika, presiden ini. Kita hafal, berarti sudah di kampung. Badan kosong lagi. Tuh. Tapi Bapak Pendeta bandingkan kita di SD sekarang, kantor dapat kita orang. Ya. Oke, ini anak-anak yang putus sekolah ini baca dua ini dulu kumpul orang. Yang di Jerman itu ada di Bapak Gosner. Yang di Belanda ada di Bapak Helring. Terus dua bentuk utusan Gosner. Utusan Gosner atau utusan tuh kantor. Jadi kalau macam sekarang Bapak Pendeta kami mau kemana-mana. Nanti sinode beli tiket, sinode berani ikut pesawat sampai di Nabire ikut pesawat Wings. Ikut pesawat sabun mandi ke apa ini? Tuh, iya. Kita situ mau ke Japura kah? Mau kemana-mana kah? Oke, tapi Bapak Doi ini juga bilang cukup buku nyanyian rohani dan mazmur terus Alkitab toh berangkat, mau berangkat ke Papua kah? Berangkat ke dulu itu Belanda ada punya 4 daerah jajahan di dunia. Jadi satu di Afrika namanya Guinea. Kemudian satu di Suriname. Siapa kalau saya mengenai timnas Belanda atau dia ingat dulu ada Edgar Davis, kemudian ada siapa lagi Clarence Seedorf, ada Patrick Kluivert, ada Louis Gullit. Itu orang dari Suriname. Suriname itu di dekat Brasil, dekat Argentina, dekat ini. Oh, oke. Yang berikut di Sri Lanka. Terus yang satunya daerah jajahan yang satu di Hindia Belanda. India Belanda itu termasuk Australia, Indonesia dan Papua. Oke, ternyata yang datang ke Papua adalah Otto dan Gessler. Otto dan Gessler, bukan Gessler ya, Gessler. Ini nanti
belum tulis sini atau nanti kita kasih no. Foto belakang saya di Luckenwald, Prusen Jerman pada tanggal 24 Januari 1897. Orang tuaku adalah seorang ahli penenun kain bernama Ernst Wilhelm dan ibuku adalah Caroline Frederica. Kami adalah keluarga yang sederhana, saya bersama rekan-rekan dan selanjutnya. Oke, itu Otto. Jadi Otto dari dalam sekolah-sekolah, Otto dengan Gisela ini kayaknya dulu cuma sampai di SMP saja. Dan satu kali begini ada acara di Berlin. Berlin itu di Jermannya. Semua pemuda di kampung, di kota itu semua hadir. Jadi Gosner lihat begini nih. Pemuda ini pakai baju biru sekali. Ini dia pakai baju biru macam ini kakak pemuda santai kan. Itu sekali. Jadi dari atas panggung Gosner terganggu toh, langsung dibilang begini, hei pemuda berbaju biru. Apakah engkau tidak mempunyai hasrat atau keinginan untuk pergi ke tanah Yunania? Dia bilang, sama cuma saya terus berdoa nih. Nanti saya mau pimpin saya main bagaimana? Tapi Bapak Gosner bilang, terpapa, padahal kan saya nanti baru kita ngajar untuk berdoa, untuk menyanyi. Kemudian dia sudah bergabung toh. Otto juga begitu. Dulu dia dapat didik dari tahun 1852 dapat didik sampai 52 mau berangkat bulan Juni macam yang ada kamu datang ini. Dong gue tadi minta izin Dona punya bapak karena sama Nona ada di bandingan Gosner dengan Calvin. Nona tak pernah ke Staro. Besok ini mau berangkat, malam ini baru dapat ke Staro. Bapak besok saya dengan Otto mau berangkat ke Yunania. Langsung Otto bawa jadi Ustaz. Karena dia tahu kalau datang ke Papua nanti nanti Gisela juga begitu, nanti kasih tahu mama dan bapak nanti besok nanti kita naik jalan kaki ke Belanda, ke Pelabuhan Rotterdam, terus kami pakai kapal ada Tasman menuju ke Yunania. Gisela dan bapak juga jatuh stay karena mama dan bapak ini bilang kasihan terus anak ini masih muda nanti dia pergi nanti dia mati toh. Tapi Nona sudah berjanji jadi sudah Nona berangkat saja. Ini waktu Otto dan Gisela tiba 1855 atau tanggal 5 Februari ada minggu pagi. Jam berapa? Maka jam 6 pagi toh. Nanti jam 9 pagi baru berdua ke darat toh, baru berdua di darat toh. Ibu kota Senamen berteratan bis dan lentau dengan nama Tuhan. Oke, ini Otto meninggal di Kuala tanggal 9 November 1862. Otto dari Penapos belum ada orang Papua yang percaya, belum ada yang dibaptis. Sarah dengan Margareta belum, itu baru tanggal 1 Januari 1865. Otto sudah meninggal dan semoga suatu saat di surga nanti saya bertemu dengan salah seorang di antara orang-orang ini yang adalah buah dari pekerjaan. Artinya Otto bersuka-cita sekali kalau di surga nanti dia ketemu dengan satu orang puas. Kakak pendeta tanya kamu kira-kira sampai dengan sekarang 2015 ini ada orang Papua yang masuk surga katanya? Banyak kah sedikit? Banyak? 2 tahun? Banyak bagaimana? 2 tahun kah? 1 tahun? Setengah tahun dulu. Oke. Banyak toh? Tapi yang masuk surga itu cuma mungkin pemerintah itu mungkin 8 orang kan? Tapi yang masuk neraka mama itu kontainer banyak sekali. Oke. Jadi kalian ingatin ya kata-kata ya. Ya, ini Gisela, dan tadi itu Otto, ini Gisela. Otto sudah meninggal 1892, Gisela sendiri. Gisela kerja sendiri selama 1 tahun. Gisela kan mau pulang. Dari sendiri, maksudnya Otto di Kuala, Otto sudah meninggal. Lebih sangat kamu sudah. Oh,
Tapi kaget begini tanggal 18 April 1863 kapal, siapa tahu kapal apa? Kapal Blutung kah? Kapal Makassar? Atau Surabaya? Ya, iya. Ada kecil saya bilang kapal Blutung. Kapal Blutung itu bernama De Virgo. Kapal De Virgo masuk, ada 3 pendeta kecil yang turun lagi. Satu nama Johannes Nolik Van Hassel, satu nama T.F. Klasen, satu nama W. Otterspur. Tapi nomor cuma 1 tahun saja waktu gempa bumi di Mansenam tanggal 24 Mei 1864. Dona lagi kabur, tinggal Gessler dengan Van Hassel sendiri. Gessler tinggal di Mansenam, Van Hassel tinggal di atau punya rumah di Kuali. Oke, ini waktu Don Tiga datang, Gessler pakai tongkat baru lagi, ini ada kapal masuk nih. Ada orang putih 3 di kapal ini. Gessler jalan ke sana tuh. Gessler bilang sama Don Tiga, puji Tuhan, selamat datang di Papua. Kau datang seperti kau dipanggil. Sebab hanya saya dengan Yesus sendirian. Di sanalah Mansenam dengan pasir putihnya yang berkilauan. Jika dipandang dari kejauhan dan para pengunjung Teluk ini, di sanalah pegunungan Arfak. Kepastian tentang pekerjaan yang terletak di depan dengan medan kerja baik raksasa yang harus dibangunkan, serta lautan luas yang terbentang dan keindahan alam yang tak terkirakan, sedang menantikan para pekerja yang berenang dengan setia dan dengar-dengar. Iya, ini berarti Bapak Kene, Bapak Van Hassel, Bapak kamu ada lagi pencuri Gessler punya bahasa Pak. Barang siapa bekerja di tanah ini dengan iman dan dengar-dengar akan berjalan dari satu pendapatan heran kepada pendapatan heran lainnya, dan itulah yang menentukan perkembangan. Oke. Ya. Ini dia Bapak Van Hassel tua, dia pun nama Johannes Nolik. Jadi Don Tiga bicara-bicara selesai, Don Tiga jalan ke darat menginginkan cipta dan berdoa di Oto punya kuburan. Waktu itu belum ada sending-sending banyak. Ini yang Bapak Pendeta bicara ini kan pusat perhatian cuma Mansenam, Kuali, Wondang, Nadire. Jangan pikirin ke Serwika, ke dia, ke Japura, ini belum masuk sana. Papa, apalagi ayam malu di bawah mata menyala di tempat itu belum. Bos tuh main bola, dia harus makan ular dulu kan, supaya dia macam ular tuh. Oke. Don Tiga darat menginginkan cipta di darat dan berdoa. Bapak Van Hassel bilang begini, ia membuat hati saya berduka cita karena tidak ada orang yang mengenal dia. Betul sekali. Oto meninggal tidak ada kenal dia toh. Dalam ketenangan dan keheningan kami mau mengucap pujian bagi Tuhan atau tidak, sebab kami sekarang berada tepat pada musim penuaian air mata. Yang tadi pagi Pak Pendeta khotbah di sini. Siapa yang tadi pagi sembahyang? Oh, semua oke. Insyaallah. Iya, ini sending-sending yang bekerja di Wondama dan Nadire. Ya, ini tahun 1866. Sending ini sudah bertugas di Nadire. Ini dulu Beye. Dia sudah tinggal di Kuatisore, Yaur dan Kuatisore. Itu yang pendeta bilang, oh saya masa Nabire dekat ke Wondama kok Injil baru masuk tahun 1909, 10, padahal Injil sudah masuk di Nabire 1896. Ini sending ini yang ini bawa Rudolf Beyer. Ini dia punya saudara laki-laki yang ada Karl Beyer. Tapi kalau dia tinggal di Nabire sana, tidak mau tinggal pada dia yang kalau mau karena dia lagi jadi takut dia pulang ke Wondama. Tidak di Nabire nampak sekali. Teteh, nakal begitu nama apa? Teteh gaul. Aduh, dia. Oke, ya.
Ini Bapak Rudolf Beyer yang bawa Injil ke Wondama dengan nyanyian Franz Moshe dengan Jesper. Bapak Franz Moshe ini meninggal di Roswar di Yomber. Dia punya kuburan ada di sana. Kemudian Bapak ini Bapak ini Mama Wilminamun. Ini dia punya laki yang ada. Ini Bapak Endrinoy, ini Bapak Jens, ini Mama dan Bapak Van Balen. Dua ini tugas di Bindes. Nanti kalau tadi kamu mandi kamu oh Bindes di sana. Yang Pak Karbui, terus apa lagi? Marani, terus apa lagi? Oke. Ini Bapak Vanasel yang tadi Bapak Pendeta Kastonnya itu, yang tadi gambar itu masih muda. Ini dia sudah tua. Ini dia punya anak laki-laki. Kemudian ini Bapak Kei. Ini sending-sending ini mereka tugas di Manokwari dan tugas di Wondama dan Nabire. Ayah dan tiga bawa Injil ke Wondama. Johan Rudolf Kessler, kemudian Franz Moshe, kemudian Rudolf Beyer yang juga tugas di Nagreb, di Pempat, pemuda penyanyi kenek-kenek. Ya, dan tiganya bawa Injil ke Wondama dan Nabire. Bapak Pendeta tanya lagi, Injil masuk di Wondama tanggal berapa? 4 Mei 1800. Injil masuk di Yau dan Watisore tanggal 9 Mei 1866. Oke, sekarang kamu sudah punya kawan baru, sudah tahu. Jadi kamu pulang di Nabire, kamu sudah tanggal Injil masuk di Nabire. Kami juga sudah lihat Rudolf Beyer yang dulu tugas di ini Nabire. Satu kali Bapak Pendeta ke Nabire tapi lu cerita dengan Pendeta ada Bapak satu tinggal sini, dia tinggal sini belum dan itu kayaknya saya bilang kayaknya itu pernah ke Nabire nya kan cerita tak kamu. Ya, ini Bapak Wolders. Dia ini yang bawa kacang itu, Bruni Bonus, terus bawa bawang merah, bawang putih, wortel, kentang. Dia ajar orang-orang Arab orang di Manokwari, di Ransiki sampai ke Anggi. Siapa sebenarnya dengan nama Anggi? Anggi itu dingin toh? Iya, oke. Ini dia tentunya rasul. Ini Bapak Sendelin Gottlieb Rodriguez. Dia ini yang temukan kayu besi pertama di Papua. Oh, ada kayu yang keras-keras. Dia ini yang bikin peta dari Hamadi, Entro sampai ke Paduan Sertani, Abe. Siapa sudah pernah ke Japura? Oke, yang pernah ke Japura dia ini yang bikin itu peta. Kemudian dia ini yang temukan manusia di Danau Sertani yang barang besar-besar. Kemudian dia ini meninggal dan punya kuburan ada di Ron, di Pulau Ron. Siapa berani dengan marga ANC Pak Akwan, Monopapami yang tadi Mama perkenalan baru dari Yogyakarta, Abu Mika itu kalau Bapak mau menyangkal dia. Ini sudah ini punya setting. Oke. Ya, terus dia juga bawa Injil ke Japura, ke Pulau Gede di tanggal 3 April 1892. Dia ambil budaya Hamadi dengan warung Wasaitar. Dia kasih nomor belajar di Ron. Jadi waktu tahun 1897 Van Hassel pergi ke Gede, dia lebih terus bikin rumah karena dia ini tukang kayu. Terus sempat bicara bahasa Indonesia bagus. Dia tanya, kamu belajar di mana? Pendeta, kami belajar di Ron, di Wondama. Siapa yang ngajar? Itu Pendeta Bing. Oke. Berarti Pak Cendela berjasa, tapi
orang-orang tidak menghargai dia. Dia tugas di Manokwari 14 tahun, kemudian di Ron 15 tahun, terus dia meninggal di sana. Ini Bapak Mik yang tadi Bapak Pendeta bilang ini dia punya istri, terus ini Bapak Van Balen, terus ini dia punya istri ini perempuan Prancis. Dia punya istri ini yang bikin nyanyi yang tadi pagi kan nyanyi tuh. Mendalam minggu taburan minggu itu Bapak. Itu perempuan ini, dia bernama Nisaux, perempuan Prancis. Dia tinggal di Indonesia. Perempuan Prancis cantik bertinggal di Indonesia, dapat gigi dan nyamuk yang bisa-bisa dan anak kaya. Oh, iya, sekali gigi tuh saya kesta. Oke, dia pulang ini sekali begini, ompai satu. Tete ompai ini dia bernama Tete Sunday. Tete Sunday ini begini, Van Balen ini orang jago. Dia jalan di video naik ke atas, dia begini, Bapak Pendeta datang. Tete video Tete Wandami dia begini tongkat, baru dia orang ke sana. Tongkat itu jadi ular. Langsung dia tanya Pendeta. Dia bilang, Pendeta, kok bisa? Kok bisa kan tidak? Langsung ada Tete Bapak Van Balen ini punya pembantu satu nama Ropori Marani. Bapak Pendeta bilang begini, Ropori, kau isi air di baskom terus kau ambil ikan asap yang catar di bara-bara itu kau pada ikan kakatua biru. Jadi kan itu sudah asap mati, itu 2 hari kan. Air di dalam baskom, Pak Van Balen pegang ikan itu berdiri dia buang beda. Ikan itu benar-benar. Langsung dia bilang sama Tete Sunday, kau juga bisa. Langsung ompai kaki perubahan tadi lain masuk bukan sampai sekarang ini belum tembak. Iya, ini Otto punya istri namanya Wilhelmina Apostales. Dia ini perempuan Eropa pertama yang tinggal di Mansinam. Kalau tadi itu Mama Van Balen tinggal di Indonesia, Mama Big tinggal di Rome. Tapi dia ini perempuan Eropa pertama dari Jerman yang paling tua sekali. Dia tiba di Mansinam tanggal 8 Januari, tanggal 7 Januari 1858. 7 Januari 1858. Istri Otto Wilhelmina Apostales tiba di Mansinam. Oke, dia cantik tidak? Cantik lah, dia sama dengan nenek orang tuh. Dia cantik sama dengan nenek satu Bapak Pendeta lihat di mall. Nenek itu sama apa ya? Ya, itu tadi Mama Otto, yang ini Mama Moce yang tugas di Uruswa. Mama ini punya suami meninggal, Bapak Moce, kemudian Bapak Vanase yang tadi Bapak Pendeta kasih tunjuk toh. Dia punya istri lagi meninggal. Mama dengan Bapak ini berdua nikah terus melahirkan anak FJ Van Hassel. FJ itu Franz Johannes Friedrich Van Hassel yang buka sekolah di Mansinam tahun 1917 toh. Namanya CVO, CV baru O, Civil Folk School Otherwise, itu sekolah rakyat. Belum ada SDC yang banyak, belum ada SDC yang banyak macam sekarang ya. Oh ya, kemudian dia ini juga bentuk kaum ibu Maria Marta. Nanti tanggal 19 sampai tanggal 9 Juli nanti kamu kan dari sini kampung mama ini juga siap berangkat ke Jayapura untuk doni ke Vespa Korseni dan retreat PW setanah Papua atau dan di Jayapura. Lebih nyanyi, itu main kasti. Itu karena perempuan ini tak. Oke, ini Bapak Pendeta mau bicara sedikit tentang perempuan-perempuan ini. Perempuan-perempuan ini mereka berjasa ya.
Mereka berjasa di Pekabaran Minjil dan di Tanah Papua. Yang pertama Sarah dengan Margareta toh. Itu dua perempuan yang pertama dibaptis di Mansinam pada tanggal 1 Januari 1865. Oke, kemudian Naomi Lydia. Naomi Lydia ini perempuan Mindesi dari Moldama. Dia ini yang beli Petrus Caviar yang waktu itu dijual di Mansinam dengan harga 50 perak. Itu perempuan ini ya beli. Kemudian Bokironi Priscilla Windesi. Perempuan ini yang beli Manyosi Kiambo Welen Rumani. Itu sinode yang pertama punya bapak. Itu sinode yang pertama FJS Rumani toh. FJS itu Philip Jacob Spaniel Rumani. Dia beli bapak Rumani dengan harga dengan sepasang anting-anting emas. Kasih yang ini manusia bagi benar-benar anting-anting lagi di saya. Oke. Kemudian Ruth Pararawai. Ruth Pararawai ini juga perempuan dari Bundama lagi. Itu perempuan dari Bendesi. Dia ini membantu pekerjaan dan pelayanan di Mansinam. Kemudian Kandase Christine. Kandase Christine ini perempuan Papua yang pertama dibaptis di Belanda. Jadi kalau ada soal siapa perempuan Papua yang pertama dibaptis di Belanda pada tahun 1876, itu perempuan Papua namanya Kandase Christine dari Sorong, dari Sosopor di kaki Gunung Tambro toh. Iya. Oke. Kemudian Eli Margareta. Eli Margareta ini juga perempuan Karon, perempuan dari Sosopor, dari Gunung Tambro. Perempuan ini umur 12 tahun dia sudah jadi guru. Mama, perempuan Papua ini pintar-pintar ya. Belum pintar kan tidak? Pintar, udah makan daun toh. Oke. Kemudian Yohana Sorbari Rumadas. Perempuan ini kawin dengan Jonathan Arix. Oke. Kemudian Marice Arix Paulina Rumadas. Oh tidak, dari Bapak Pendeta salah. Yohana Sorbari Rumadas ini perempuan Papua yang pertama kerja di percetakan. Jadi dulu tuh belum ada yang cetak-cetak buku, cetakan kita punya rohani. Percetakan Papua yang pertama tuh di Andai, di Pasuari. Jadi dulu cetak Alkitab, cetak majalah-majalah, koran-koran itu perempuan ini yang kerja. Dia bikin kertas di masuk di mesin percetakan itu. Atau percetakan ini dari Manokwari pindah ke Aitunieri 1931. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, Indonesia datang tahun 63. Percetakan ini pindah ke Jayapura, ke Kloftown, yang sekarang namanya Anagrafika. Sekarang jadi percetakan DKI. Jadi itu surat CD, surat baptis itu dicetak di situ. Itu perempuan ini yang pertama kerja di situ. Ya kemudian Paulina Rumadas Arix yang tadi Bapak Pendeta bilang kami dengan Johan Arix, kemudian Marice Arix Rumani. Itu Bapak SD, Bapak Yusuf yang Bapak William Rumani punya istri. Bapak Mama Marice Arix ini yang beranak Ketua Sinode yang pertama kan? Siapa Ketua Sinode yang pertama? FJS lalu Rumah. Ya ini rumah ini punya Mama. Oke, kemudian Ida Rumadas Arix. Ini siapa punya ketua? Petrus Caviar punya itu apa? Jadi kalau kamu harus bikin soal kerja, siapa istri Petrus Caviar? Kalau kamu tulis Ida saja berarti Ida Lawa, jadi itu perempuan butuh, atau Ida apa berarti perempuan Makassar, toh? Tapi kalau bilang Ida Arix Rumadas, oh berarti Petrus Caviar. Pada yang berikut Mina Burgos. Mina Burgos ini bapak kepala kampung dengan senang punya istri. Kemudian Mama Mamfuni Rumburen. Perempuan ini yang kasih susu Bapak FJF Fanasel, Ketua Sening yang pertama. Ini perempuan Papua ini dia kasih susu dia dari umur 2 minggu sampai 52 minggu. Ini dia kasih susu anak ini. Ini pendeta besar ini dari dia umur 2 minggu masih bayi toh sampai 52 minggu
1 tahun. Mama mampu urung-urungnya kasih susu dia. Karena anak ini lagi kecil lagi kena penyakit boba, kaki luka-luka besar tuh, dan lupus kayak itu, luka pusaka tuh. Jadi anak tertawa ya. Jadi dokter larang, dek mama tak boleh kasih dia. Jadi dia cari di Mancina. Iya ada mama satu di situ yang baru selesai melahirkan, sama mama ini kasih dia. Kalau taruh dia cari ke mama mana aja yang bapak cari di Mancina, tak ada perempuan yang baru melahirkan. Cari di Kuami juga tak ada. Jadi mama dan bapak cari di Robi kan sekarang rumah sakit umumnya di Kari. Dan cari ke sana begini, cari nih dia rambut, dia harus beri-beriakan sama dia kulit kayu baru dulu kasih sulit anak kecil. Anak kecil juga umur 1 minggu macam ini laki-laki ini. Bapak Fanasel ini ketua sending yang pertama tau? FD Fanasel ketua sending yang pertama. Derek Bernard Stadenberg ketua sending yang kedua. J. Wettstein ketua sending yang ketiga. Isaac Samuel Kenya ketua sending yang keempat. Dr. FC Kama ketua sending yang ke-5. Oke. Jadi dia bawa anak kecil ini ke sana duluan. Abi kebetulan kasus anak kecil ini ke Abi bilang dari saya ini perempuan Papua satu botol jenazah tak susu anak putih ini. Karena bawa pulang dikit Mancina sudah tengah malam dia menangis saat juga Petrus Kaviar, Timothy Sawendu, William Ruman, dan yang kelapa tuh lo kasih minum anak ini tau? Lo kasih minum juga tetap dia menangis tuh. Jadi langsung dia bapak bawa dia kembali lah. Baca sama Awin di Rodi. Awin, kok kasus sulit kerlilin sih? Kita sudah buat anak ini untuk tanah Papua. Kalau Awin itu terkasih sedia baru anak ini mati. Kami semua pulang. Tidak ada yang bekerja di Papua, tidak ada yang buat injil lah. Kemudian anak ini kami sudah dasar dia seperti Musa di dalam kandungan ibu siapa? Musa bangunan siapa? Yopet kah Deborah? Aduh. Ya, anak ini kan sudah asalnya seperti Musa dalam kandungan ibu Yopet, Yohanes Pembaptis dalam kandungan ibu. Ya, mama Tuhan minta tolong. Dewi, seperti Yesus dalam kandungan ibu. Oke, jadi bukan susunya sudah juga sudah. Tapi nanti mampu sebelah baru karena saya minum susu sebelah akhirnya umur 2-3 tahun dia mau berada ke Rodi tengah malam dia nanti mama kasih susu dia harus terapusin dia mama beranak dia menangis dan bahasa dia terang ini ya Rodi tengah malam dia sebenarnya setelah kayak dia tau pengen dia karena nanti mama perempuan Nofor yang pakai minyak kelapa di rambut. Iya dia tak pakai body, dia tak pakai lipstick, dia pakai nikel minyak kelapa. Iya, tapi mama Papua ini dia kasih minum laki-laki Belanda. Mama yang sahiran sampai 1 tahun. Anak ini dia pergi sekolah di Belanda. Kemudian dia jadi ketua sending yang pertama. Kemudian dia buka sekolah yang pertama di tanah Papua. Kemudian dia jalan keliling tanah Papua mau ingin ke sana kemari. Ini karena waktu dia pergi sekolah di Belanda tuh dia mau pergi sekolah dia mama ya tadi waktu dia kesana itu dia bilang sama dia bapak seperti Sarah bilang sama Abraham untuk usir Hagar dengan siapa? Pasti kode kecil bilang Hagar dengan Asis. Aduh, ya, Hagar dengan Ismail. Sarah bilang sama Abraham begini, kau suruh Hagar dengan Ismail terus pulang ke padang gurun Arab sana, jangan tinggal sini karena Ishak yang punya hak toh. Iya, jadi mama tadi tuh dia bilang sama dia lagi bau panas ya. Dia bilang, "Kamam, anak ini lebih baik kalau dia sekolah di Belanda.
supaya dia jadi guru, kalau dia jadi pendeta. Karena nanti tinggal sini sedikit dia menangis si Maya di Rodi. Nanti kalau dia tinggal di Rodi, kalau otak dia cuci dia, nanti dia jadi TKBN. Rodi di Manokwari itu kan dekat pelabuhan. Anak-anak Rodi, anak-anak Wirsi, beberapa komik sekarang di Borasi itu TKBN. Tapi mama dia terbicara begitu. Dia bilang, maksud dia pergi sekolah di mana? Mana jadi pendeta sekarang jadi pengurus. Kalau tinggal di sini nanti otak dia cuci dia, nanti dia jadi binatang. Ih, mama nih jahat sekali ya. Oke, dia pergi sekolah di belakang. Kemudian tahun 1894 itu dia dengan kapal masuk di pelabuhan Tanjung Priok ya, Batavia, sekarang Jakarta ya. Dia lebih ada anak laki-laki dua, rambut keriting, dan dua ada kulit hitam, dan ada berdiri di pelabuhan. Dia bilang ini kayaknya seperti Petrus Kafir dengan Timotius Awenu. Dia turun ke darat, terus jemput dia tanya baru, mama dan bapak rumah, oh udah baik-baik. Baru sak mampuni, oh mampuni baik-baik. Dia ikut kapal lagi ke Manokwari, dia pergi taruh tas di Kuabi, kemudian dia jalan lagi ke Rodi jemput mama yang kasih susu dia. Di sana dia oh Awin sutua pada dulu di betung. Dia kemana boleh bilang begini, Awin, kalau di dalam tradisi adat orang Biak Numfor, saya harus bayar. Awin punya susu yang kasih besar saya, kalau tidak saya ini semua. Tapi kalau hari ini kampungan tinggi seperti langit di Gunung Antak ini juga tarakan sama. Tapi untuk bayar mama punya susu yang sebesar saya akan bawa Injil ke daerah-daerah yang berbudaya Biak Numfor. Mulai dari Wondama, dia singgah di Ruswa, di Ron, di Busnet, kemudian dia menuju Raja Ampat. Dari Raja Ampat dia menuju Biak, dia menuju Numfor, dia menuju Tindara, Yobi di Yapen Utara, kemudian dia menuju Sarmi ke Pulau Kumamba. Di mana ada orang Biak di situ, Panasa bersinggah di situ untuk kasih Injil situ karena dia bayar Injil dengan dia mama punya susu. Gitu, jadi kami kalau besar-besarnya kami melawan mama karena mama yang kasih sebuah pendeta, kasih ibu pendeta semua sampai kita besar kok. Kalau mama terlalu pakai susu gitu orang sayang itu semua mati semua. Atau siapa yang lain kalau rumahnya minum susu kalian? Itu berarti dia minum sapi susu kan kita sama dengan sapi. Oh sayang, kan semua sama dengan sapi. Maka pendeta terlalu lama muka sudah. Ya, ini yang tadi Bapak pendeta bilang, dia ini yang beli Bapak Romanum dengan sepasang anting-anting emas, Eko Aquila Romadas. Ya, ini Bapak Jiranda Alex yang setia dengan Bapak Panasa. Bapak Panasa ada di mana? Bapak ini dia selalu ada situ. Ini mama ini yang nama Marice Alex. Ini Petrus Kafir punya maitua, Ida Alex. Ini yang namanya Paulina Romadas Alex. Perempuan kecil ini dia, kami yang bermain baru beranak gitu sinode. Kalau ini dia masih kecil baru dia mata menyala dia. Itu nama dari bapak ini pernah karena dia ngajar orang Papua di di sini untuk tukang kayu. Don tak pakai paku macam itu yang sekarang paku 5 kah, paku 7 kah, paku den kah, paku sen gitu tak ada. Macam ini dia bikin baut itu kan, don sebut mur itu baut dari bapak ini. Harus bikin sekolah, lanjutkan sekolah itu karena bapaknya ini lihat ada teman anak Papua nih pamala sekolah baru tidak bisa bertahan di luar. Kita pergi sekolah di Jayapura atau sekolah di Sorong apalagi di Jawa, materi sudah mau terbenang tetap PKK itu pengaruh kampung kuat. Jadi kita sekolah sampai selesai langsung dia minta pulang, saya mau pulang. Jadi Bapak Kiai datang, Bapak Kiai bikin sekolah yang berpola asrama supaya anak-anak Papua itu tinggal di sekolah dan mereka juga tinggal di asrama. Orang makan sama-sama, makan satu piring, tidur satu tikar, toh udah bagus saya.
Dulu setelah bapak ini buka sekolah di Aitimeri, anak-anak dari Nagire semua datang sekolah di sini. Bapak Dr. Karel Pil Erani, terus Bapak Inauri, terus Bapak siapa lagi? Belum banyak. Mereka datang sekolah di sini. Iya, ini batu peradaban yang buat inspirasi. Nanti besok kamu pergi ke sana ya. Atau nanti pada dia atau ini disebut batu peradaban ini di bawah ini karena itu dimulai peradaban orang Papua dari situ. Orang tua cerita katanya bapak ini berdiri di atas batu itu berarti mengajar. Dia pakai pimpin lagu untuk menyanyi. Kemudian batu inspirasi ini bapak ini naik di atas dan ditulis nyanyian rohani dari Mazmur ya. Ada kamu ada bawah itu seruling mas, suara gembira, kota emas, itu dia, kemana di dunia, angka berbaris, alasan yang hidup, dan lain-lain. Iya, ini Bapak Karolene dengan Bapak Profesor Bonai, angkatan pertama di ITB di tahun 1926. Iya, ini konferensi sending di YN Desember 1901. Konferensi sending di Indesi. Ya, kemudian konferensi sending di Aitimeri. Ya, ini pendeta di Serui. Ini pembaptisan di gedung gereja Giulana Kerf di Serui. Pembaptisan 250 orang di Menawi di Serui juga ya. Ini Dr. Leiker. Dr. Leiker dulu tinggal di Manggurai di Wasir ini, tapi dia layani sampai di Nagire, sampai di Sarmi, sampai di Mamberamo. Iya, ini rumah adat Japura. Ini sekolah pendeta. Ini sidang sinode yang pertama. Ini Bapak Kenny. Ya, seperti yang tadi Bapak pendeta bilang itu, Bapak Kenny bilang barang siapa bekerja di tanah ini dengan iman dan kebenaran akan berjalan dari satu pendapatan heran kepada pendapatan heran lainnya, dan itulah yang menentukan perkembangan. Bapak Kenny ganteng atau tidak? Iya, ganteng kok. Kita yang Gesler datang ke Papua. Itu ada anak kecil satu yang temani dua, anak sekolah minggu, dia umur 12 tahun. Dia punya nama Fritz Wecker, terus baru K2. Anak ini anak utara yang geser musiknya di Raja Ampat dan Jama. Itu pikir Mansinam boleh bagus, karena dia sudah pernah ke Mansinam. Dia masih kecil, tapi dia yang ngatur utara yang geser. Berarti Injil masih di Papua ini karena anak sekolah minggu. Tapi kita tak tahu lagi, kita kira mungkin tete-tete yang pada datang padahal anak sekolah minggu itu juga Injil datang. Demikian sekilas info dari Metro TV, dan siapa bertanya silakan.